Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lima lifadada wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'. والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره بالدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sekarang kita akan memasuki fasal yang ke-6, fasal yang baru, menjelaskan tentang fi sifati karamihi sallallahu alaihi wasallam wa syaja'atih, menjelaskan tentang kedermawanannya Rasul dan juga keberaniannya Rasul. Ini dibahas di dalam fasal yang ke-6. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Kata Jabir bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah dimintai seseorang. Kalau ada orang minta-minta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak pernah sekalipun mengucapkan la, tidak. Artinya tidak itu tidak, ya tidak, ngomong tidak berarti menolak. Terus apa yang dilakukan Rasulullah ketika ada orang minta-minta? Bal imma ayyutiyahu. Bisa jadi Rasulullah ngasih kepada orang itu, orang yang minta itu. Atau kalau beliau tidak punya, beliau ngomong dengan ucapan yang baik. Atau beliau itu menjanjikan. Misalnya sekarang tidak punya, besok aja misalnya, begitu. Atau beliau itu mendoakan kepada orang itu. Dan atau beliau itu mengutarakan alasannya. Misalkan saya lagi uangnya habis atau apanya habis. Intinya beliau tidak pernah mengucapkan enggak. Misalkan saya minta enggak mau, enggak tak kasih. Bukan, enggak pernah, sama sekali enggak pernah begitu. Pasti dengan cara yang halus, dengan sikap yang baik, bisa jadi dikasih, atau dengan ucapan yang baik, atau dijanjikan, atau didoakan, atau ngasih alasan. Dan beliau tidak pernah berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang kotor. Ini mirip dengan satu hadis tentang makanan, ma'aba ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan satu kali pun. Inishtahahu akalahu, ketika Rasulullah mau ya dimakan, wa illa tarakahu, dan jika beliau tidak berkenan untuk makan ya tidak dimakan, tidak mengucapkan apa-apa. Ini hal yang gampang-gampang susah ini. Walaupun sepertinya gampang tapi belum tentu orang bisa. Tapi kadang-kadang orang itu kalau sama-sama orang berilmu itu paham, tapi kalau yang tidak berilmu, kenapa kau tidak dimakan? Ini kan akhirnya memaksa orang untuk berkata yang sesungguhnya, mau ngomong sudah kenyang padahal belum makan, kan begitu. Rasulullah tidak pernah ngomong tidak ketika ada orang minta-minta, tidak pernah satu kali pun. Itu salah satu kedermawanannya Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yus'alu syai'an illa a'tahu. Rasulullah itu ketika dimintai seseorang pasti beliau memberi. Itu ketika ada. Tsumma ya'udu ala quti amihi fa yusiru minhu. Rasulullah itu punya simpanan makanan untuk selama 1 tahun. Ketika itu masih ada, ya dikasihkan. Hatta la rubbama ihtaja qablan qita'il am illam ya'ti syai'un. Kadang-kadang sampai belum datang setahun sudah habis simpanan makanannya untuk keluarganya itu. Kenapa? Ya setiap ada orang minta dikasih, setiap ada yang minta dikasih. Itu saking dermawannya Rasul, saking ringan tangannya Rasul itu kepada siapapun. Wa kana
sallallahu alaihi wasallam la yakadu yus'alu syai'an illa fa'alahu. Rasulullah itu hampir-hampir ketika ada orang yang minta pasti dikabulkan itu permintaannya. Padahal Rasulullah itu ketika wafat apa yang digadaikan? Baju perangnya. Baju besi, baju perang yang terbuat dari besi itu digadaikan saking tidak punya apa-apa itu. Bahkan di sini dijelaskan di dalam syarahnya itu Rasulullah itu gimana? Seandainya pun minta sahabat itu lebih-lebih gitu. Tapi dia tidak mau. Digadaikan kepada siapa itu baju perangnya? Kepada orang Yahudi. Dan dia itu menjaga diri gimana caranya biar tidak minta-minta, terutama kepada orang Yahudi. Hanya digadaikan, itu mulia karena memang ada transaksi yang diperbolehkan, yang dihalalkan, yang disahkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yakadu yaqulu li syai'in la. Rasulullah hampir tidak pernah mengucapkan la. Artinya ini hanya sekedar kebanyakannya begitu. Fa idza huwa su'ila fa arada ayyafala qala na'am. Ketika beliau dimintai sesuatu kemudian beliau bisa mengabulkan itu, maka beliau mengucapkan na'am. Wa illam yurid ayyafala, tapi jika beliau itu tidak bisa mengabulkan itu permintaannya, sakata. Apa? Diam. Beliau diam. Tapi ini digabungkan dengan hadis yang sebelumnya, kadang diam, kadang ngasih alasan kenapa tidak bisa ngasih, kadang didoakan, kadang dengan ucapan yang baik, kadang dengan dijanjikan. Itu perlu untuk kita tiru. Jadi jangan sampai sudah tidak ngasih pengemis menunjukkan wajah sikap yang tidak suka. Ya, setidaknya misalkan kalaupun tidak mau ngasih, mohon maaf sambil senyum. Karena saya pernah baca di dalam kitab Nashai'ud Diniyah, seandainya yang kita kasihkan itu banyak, anggap saja misalnya 10 juta misalkan kepada pengemis, tapi sambil bentak-bentak pengemis itu, maka bentak-bentaknya kita itu bisa menghapus pahala 10 juta itu, hilang semuanya gara-gara membentak kepada pengemis itu. Makanya hati-hati, soalnya kadang-kadang itu bukan orang biasa, kadang-kadang itu banyak wali yang nyamar jadi pengemis, jadi orang gila, jadi gelandangan. Kita khawatir itu adalah salah satu wali Allah, karena wali-wali Allah itu seperti racun yang kalau kita itu dekat-dekat dengan racun itu, maka kita akan bisa berbahaya kepada diri kita sendiri. Saya pernah menjumpai satu kesempatan, waktu itu saya turun dari bis, ada orang ya sepertinya orang gelandangan, bajunya compang-camping, hitam semua, kotor semua, wajahnya juga tidak terawat, tidak teratur, pokok seperti orang gila itu, tidak mandi, tidak apa, lewat di depan saya. Tapi jarak beberapa detik tercium bau wangi setelah dia lewat. Setelah saya cari, tidak ada sudah, tidak ada. Oh, berarti ini bukan orang gila biasa itu. Bisa jadi wali, bisa jadi Nabi Khidir, nyamar jadi orang gila. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Siapa Ibnu Abbas? Pamannya. Qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, baik kebaikan urusan dunia maupun kebaikan urusan akhirat. Beliau itu paling gampang memberikan sesuatu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, termasuk diantaranya memberikan ilmu, memberikan harta, mengerahkan jiwa raganya untuk menyebarkan dan memberi hidayah, menunjukkan kepada umatnya, dan juga memberi manfaat kepada semuanya, mengabulkan permintaan-permintaan mereka, menanggung beban-beban mereka. Dan juga beliau orang yang qanaah, tidak pernah beliau mengeluh terhadap apapun yang beliau alami,
terhadap apapun yang beliau miliki. Itu ajwadan nasi bil khair. Paling ajwad itu ya paling gampang urusan kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Paling gampangan orangnya itu. Suruh bantu ini bantu. Walaupun urusan materi atau duniawi sama saja. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan hatta yansalikha fayatihi Jibril fayaridu alaihi al-Qur'an. Rasulullah itu memang terkenal dermawan. Tapi di waktu bulan Ramadan beliau itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Lebih pol-polan lagi. Sudah pol-polan sudah. Habis-habisan kalau di bulan Ramadan itu. Nanti ketika sudah selesai bulan Ramadan kembali seperti biasa. Ya tetap dermawan. Kalau kita kan mungkin beda. Bulan Ramadan mungkin agak sedikit dermawan. Tapi di luar bulan Ramadan enggak sama sekali. Rasulullah di bulan Ramadan sudah pol-polan sudah. Sampai banyak yang dihabiskan dari apa yang beliau miliki. Tapi ketika nanti di luar bulan Ramadan sudah kembali seperti biasa. Maka di sini disunahkan kalau bulan Ramadan meniru Rasulullah. Setidaknya misalnya kalau di luar bulan Ramadan itu kita sedekahnya misalnya punya rutinan sebulan itu sedekah 10.000, maka di bulan Ramadan ditingkatkan biar ada perbedaan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan amal ibadah, amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga keburukan itu juga dilipat gandakan oleh Allah. Dan ini Rasulullah ini meniru dengan akhlaknya Allah. Akhlak dalam tanda kutip ya tidak bisa kita pahami seperti manusia ya. Allah itu kan juga pol-polan kalau di bulan Ramadan. Kan sedikit dikasih banyak. Itu kan berarti juga dermawan Allah itu. Nah, Rasulullah niru Allah itu begitu. Di bulan Ramadan itu begitu. Pol-polan sudah. Makanya tidak ada orang yang lebih dermawan daripada Rasulullah, itu tidak ada. Pemimpinnya orang dermawan itu adalah Rasulullah. Faida laqiyahu Jibril, ketika Rasulullah itu bertemu Jibril, waktu itu beliau lagi mudarasa Al-Quran, lagi membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kalau lagi ketemu sama Jibril jauh lebih dermawan lagi. Diibaratkan dermawannya Rasulullah itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin itu biasanya permulaan hujan itu biasanya kan ada angin bertiup membawa apa yang biasanya jalan di langit itu, sahab itu apa namanya yang menurunkan bukan mendung yang bisa kemudian turun hujan itu mendung. Nah, angin itu kan menggiring mendung itu, kemudian dia menurunkan hujan, kemudian setelah itu bisa menghidupkan yang mati, tanah-tanah yang mati, sehingga mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan Rasulullah lebih hebat dari itu. Walaupun hujan itu fungsinya diantaranya bisa menghidupkan tanah yang mati, juga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Rasulullah lebih dermawan daripada itu. Padahal itu kan cukup banyak, merata itu. Diibaratkan meratanya hujan itu kan, dermawannya hujan itu kan merata, mengenai kepada semuanya. Juga manfaatnya bukan cuma hujannya, tumbuh-tumbuhan atau nanti ketika itu bisa berbuah, bisa dinikmati oleh banyak orang. Rasulullah lebih dari itu. Dermawannya Rasulullah itu lebih daripada itu. Nah, sehingga di sini juga ada satu pelajaran, kalau ketemu dengan orang soleh itu kita harus punya sikap tidak seperti biasa, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bertemu dengan Jibril. Jibril pun juga memuji kepada Rasulullah, ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kemudian dikatakan juga oleh sebagian ulama, liqa'u ahlil khair imaratul qulub, bertemu dengan orang-orang baik itu bisa memakmurkan hati. Makanya ini penting,
ketemu dengan orang-orang baik itu penting biar hatinya itu bisa makmur, hatinya itu bisa bersih, hatinya itu bisa suci, hatinya itu bisa bercahaya karena sering bertemu dengan orang-orang soleh. Itu penting. Rasulullah saja itu masih bertemu dengan malaikat Jibril, sehingga Rasulullah hatinya sangat bersih, sangat suci. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asalahu ayyutiyahu. Faqala Nabi ma indi syai'. Ini Sayyidina Umar bercerita, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ini bukan yang pertama kali, sebelumnya pernah datang juga, dikasih sama Rasulullah. Ini mungkin anggap saja yang kedua kali atau yang ketiga kali begitu. Datang lagi. Ya kadang-kadang begitu memang pengemis itu kan ya. Tapi ini bukan pengemis, ini benar-benar tidak punya. Pengemis itu kan kalau sudah tahu langganan, kalau datang ke situ dikasih, datang lagi. Ini ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah minta-minta. Waktu itu Rasulullah tidak punya. Kemudian Rasulullah bilang, ma indi syai', aku tidak punya. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Coba lihat kedermawanannya Rasulullah itu. Walakin ibta alayya fa idza ja'ani syai'un qadaituhu. Kamu kalau butuh sesuatu, pengen beli-beli, silakan beli. Bilang saja, nanti yang membayar, tapi kamu hutang di sana. Kamu hutang di sana, silakan beli-beli, kamu hutang. Nanti kamu bilang yang bayar aku, katanya Rasulullah itu. Saking Rasulullah itu tidak enakan sama orang itu. Kalau udah mau tidak bisa ngasih, bukan berarti langsung sudah berhenti sampai situ. Silakan kamu beli-beli, nanti bilang ini saya beli, disuruh hutang sama Rasulullah. Nanti Rasulullah yang bayar. Begitu besarnya hatinya Rasulullah itu kepada siapapun. Padahal waktu itu beliau tidak punya. Coba kalau kita kan, ya sudah tidak punya. Tapi alhamdulillah pas kebetulan tidak punya, tidak ngasih sama orang itu. Maka di sini penting untuk kita mengidolakan kepada orang yang sebaik Rasulullah itu. Ini yang cerita Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad a'taitahu, wahai Rasulullah, kamu kemarin itu sudah pernah ngasih sama orang ini. Sekarang itu ya wajar kalau kamu tidak punya, biarkan aja, tidak apa-apa. Itu bagian dari kecintaannya Sayyidina Umar itu. Fama kallafakallahu ma la taqdiru alaihi, jangan terlalu membebani dirimu dengan sesuatu yang kau tidak mampu. Kemudian apa reaksi Rasulullah, sikap Rasulullah? Fakariha sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Rasulullah terlihat wajahnya tidak suka dengan perkataan Sayyidina Umar. Ya karena memang itu Rasulullah tidak memaksakan diri, memang tabiatnya begitu. Kan Rasulullah lahul khuluqus sahal, punya akhlak yang mudah itu tidak dipaksakan. Beda dengan kita kan, pengen tawadhu itu harus dengan bersusah payah, pengen pemaaf itu harus bersusah payah. Tapi Rasulullah itu sangat dengan mudah, itu Rasulullah. Jadi tidak ada paksaan kepada dirinya sendiri, itu tidak ada. Kenapa Rasulullah itu kok tidak suka dengan perkataan Sayyidina Umar seperti itu? Karena bisa menyakiti perasaan orang yang minta itu. Nah, otomatis nanti tambah tidak bagus. Sehingga Rasulullah tidak suka dengan perkataan Sayyidina Umar itu. Waktu itu juga ada sahabat Ansor yang hadir waktu itu. Faqala rajulun minal Ansor. Sahabat Ansor ini berkata kepada Rasulullah, anfik wa la takhaf min dil arsy iqlala. Nafkahkan wahai Rasulullah, dan jangan engkau takut dari Allah pemilik arsy, takut kefakiran. Tidak akan fakir. Itu dikasih motivasi sama sahabat Ansor. Fatabassama Rasulullah. Rasulullah itu kemudian tersenyum. Wa urifa fi wajhi al-bishr. Dan diketahui di dalam wajahnya Rasulullah itu ada kegembiraan. Rasulullah senang dengan perkataan sahabat Ansor itu, di qaulil Ansori. Kemudian Rasulullah berkata, "Tsumma qala bihadza umirtu." Dengan ini aku diperintahkan. Ya begitu memang sifatnya Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apapun yang engkau nafkahkan maka akan diganti oleh
Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu malun lam yubayyithu wa lam yuqayyilhu. Ai idza ja'ahu akhiran nahar lam yumsikuhu ila lail au awalan nahar lam yumsikuhu ila waqtil qailulah bal yu'ajjilu qismatahu. Rasulullah itu kalau punya uang itu tidak pernah lama. Di sini disebutkan kalau beliau punya uang di akhir siang, maka tidak sampai uang itu ada sampai malam hari. Kalau beliau punya uang di awal siang, berarti pagi hari, itu tidak akan uang itu ada sampai waktul qailulah, berarti sampai menjelang duhur. Qailulah itu kan menjelang duhur. Bal yu'ajjilu qismatahu, tapi tetap dibagikan. Rasul itu tidak nyaman kalau banyak uangnya itu. Beda dengan kita itu. Kalau kita sedikit uangnya itu bingung luar biasa. Di sini di dalam syarahnya disebutkan, inna lis-shadaqati wal badli ta'siran ajiban fi syarhi sadri. Sesungguhnya dengan sedekah dan mengeluarkan harta itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di dalam hati. Fi syarhi sadr, meluaskan, memberi cahaya, ya, artinya Rabbishrah li sadri itu diluaskan hatinya, karena kalau hati itu luas itu tidak ada efeknya punya banyak masalah, tidak ada efeknya punya banyak kesedihan, punya banyak kesulitan. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ada amalan, saya pernah dengar dari YouTube-nya Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Muhdar. Itu diantara amalan biar kita itu tidak gampang mikiran, tidak gampang galau, tidak gampang susah, gelisah. Seberat apapun masalah, selesai sholat itu kita baca sambil dipegang dadanya, alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, sampai terakhir dibaca 10 kali minimal. Hah? Enggak, cukup dipegang aja. Kemudian baca Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu masing-masing minimal 10 kali. Insyaallah minimal. Kalau pengen yang banyak 100. Model-model kamu enggak usah kasih 100. 10 minimal 10, jangan kurang dari 10. 2 itu 2. Apa diselang-seling? Enggak, satu kali. Maksudnya gantian. Alam nasrah 10 kali selesai, kemudian Rabbishrahli 10 kali sambil dipegang dadanya. Insyaallah. Ya, selesai sholat. Ya. Misalnya ya setelah selesai wiridan semuanya lah. Itu kemudian begitu. Insyaallah sebesar apapun masalah, sebesar apapun kesulitan, kesusahan, masa bodoh, anggap kalau orang sekarang masa bodoh sudah ada yang ngurus, sudah ada yang ngatur, sudah tenang itu orang itu nanti tenang karena hatinya luas. Kayaknya dulu itu ada cerita begini. Ada seorang murid datang mengadu kepada gurunya. Dia punya banyak masalah. Setelah nyampe di gurunya itu, bukan dikasih solusi, tapi dikasih 1 gelas air putih, kemudian dimasukkan garam sedikit, suruh minum. Kemudian setelah diminum, muridnya ditanya, gimana rasanya? Ya asin. Masa 1 gelas air kecil dikasih garamnya jelas asin. Gurunya masih belum menjawab, cuma dikasih begitu. Setelah itu muridnya ini diajak ke danau. Kemudian gurunya ini bawa garam 1 genggam begini, disebarkan ke danau itu. Setelah itu muridnya suruh minum air danau itu. Gimana? Seger, alhamdulillah. Ya begitu hati itu. Masalah kalau hatinya kecil, ya sama seperti gelas itu, baru dikasih air garam sedikit sudah kerasa asin. Tapi kalau hatimu seluas danau itu, sebanyak apapun masalah, ya tetap seger-seger aja hati kamu itu. Nyaman aja, enjoy. Masa bodoh, enggak ngurus istilahnya. Sudah ada yang ngurus Allah itu.
Kalau kita terlalu banyak ngurus tambah repot semuanya nanti. Biar yang profesional yang ngurus. Allah itu yang lebih paham itu. Kita tidak usah banyak ngurus-ngurus. Tugas kita itu sudah usaha, doa, dan sudah selesai. Nah, itu Rasulullah paling tidak nyaman ketika pegang uang itu. Ya Allah, beda sama kita itu. Gimana caranya biar selalu pegang uang itu. Kalau perlu nabung sampai berapa. Ini bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Boleh-boleh saja karena beda tingkatan, beda level. Di samping itu juga untuk planning hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya sudah punya anaknya masih kecil. Oh ini nanti kayaknya berapa tahun lagi nih waktunya mondok, harus nabung dari sekarang. Ya boleh-boleh saja, bukan berarti tidak boleh. Rasulullah ya mungkin hanya beberapa yang bisa niru begitu. Seperti kita ini kayaknya masih agak susah gitu. Tapi setidaknya dengan kita mempelajari sirahnya beliau, keseharian beliau, kita tahu bahwa kita punya Nabi yang begitu sangat baik, begitu sangat perhatian, begitu sangat penolong kepada siapapun. Tidak membahagiakan diri sendiri, justru mengalahkan diri sendiri, memenangkan orang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam askhan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawannya manusia. La yabitu indahu dinarun wala dirhamun. Tidak pernah uang dinar dan dirham itu bermalam di rumahnya beliau. Paham bermalam itu? Ya beliau kalau tidur sudah tidak pegang uang, sudah habis sudah. Wa in fadala syai'un wa lam yajid man yu'tihi lahu wa faja'ahu al-lail lam ya'wi ila manzilihi hatta yabru'a minhu ila man yahtaju ilaihi. Ya, coba kita perhatikan. Kalau misalkan uangnya beliau itu sudah dikasihkan semuanya, tapi masih sisa, saking banyaknya uangnya itu, kemudian malam datang, beliau tidak akan mungkin tidur, tidak bisa tidur, nyari orang. Gimana caranya biar uang ini habis? Pokoknya beliau itu tidur itu tidak bakal bisa selama masih menyimpan sesuatu belum dikasihkan kepada orang lain. Anggap saja di sini sudah dijelaskan, sudah dikasihkan ke merata, sudah kasihkan sama orang semuanya. Terus sudah keburu datang malam hari, tapi masih ada sisa itu. Beliau nyari di rumah-rumah itu, ini dikasihkan ke siapa, yang belum ini kasihkan, beliau setelah itu bisa tidur. Kalau kita kan lain, kita tidak bisa tidur kalau tidak pegang uang, itu masih kepikiran terus. Wa atahu sallallahu alaihi wasallam rajulun fasalahu. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah minta. Kemudian fa'atahu ghanaman saddat ma baina jabalaini. Kemudian Rasulullah ini ngasih ghanam. Apa ghanam? Kambing yang bisa memenuhi di antara dua gunung. Oh, coba bayangkan. Kurang apa Rasulullah itu? Banyaknya begitu. Rasulullah tidak perhitungan orangnya itu. Tidak eman, tidak perhitungan. Bahkan bisa jadi keluarganya ini kekurangan, lebih mementingkan orang lain. Bisa memenuhi di antara dua gunung itu. Ya banyak kalau kita gambarkan. Kemudian laki-laki ini datang kembali kepada kaumnya, kepada di daerahnya. Aslimu, kalian masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an. Karena sesungguhnya Muhammad ini memberikan pemberian. Man la yakhshal faqra. Ini orang tidak takut fakir ini. Hanya banyak masuk Islam. Karena memang suka ngasih itu bagian dari dakwah. Disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadis, tahadu, tahabu. Saling ngasih hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ketika sudah saling mencintai, gampang itu masukkan nasihat apa. Jadi pertama itu memang langkahnya itu dicintai dulu. Nah, bagaimana agar dicintai? Ngasih kepada orang itu. Pokoknya kita ngambil simpati dulu, ngambil hatinya orang dulu. Jangan baru ketemu langsung orang minum keras itu haram, orang berzina haram. Nah, tidak kira ngikut. Makanya sebagian orang tuh dakwahnya tuh santai gitu. Ditemani itu santai. Jadi memang begitu.
cara dakwahnya kita sering kasih. Dia akan jatuh cinta sama kita. Nah, ketika jatuh cinta sama kita, sudah terpaut hatinya, nah kita pelan-pelan di situ kita masuki. Sebagaimana Rasulullah ini kasih kambing yang bisa memenuhi di antara dua gunung, dia sendiri yang ngajak masuk Islam. Teman-temannya itu, ayo masuk Islam. Muhammad ini ngasih pemberian, dia tidak takut fakir itu. Kita masuk Islam, orangnya baik. Nah, banyak masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.